Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, biar kita lebih semangat, yuk kita jalan dulu ya. Biar tidak mengantuk. Oke. Kita jalan SMK saja. Yang ini sudah familiar sampai luar angkasa sepertinya. Oke, SMK. Iya. SMK. Iya. SMK lagi jalan muncul. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada hari ini itu saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu dalam acara diseminasi implementasi budaya positif di SMK Negeri Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Kebetulan, alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan modul 1 dari program guru penggerak, dan salah satu tugas kami adalah kami harus melakukan diseminasi kepada rekan sejawat. Sebelumnya Bapak Ibu, walaupun sudah kenal dengan saya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ditya Kurniawan, saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Mohon doanya semoga bisa segera C-nya hilang ya. Jadi ini supaya bisa menjadi guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai diseminasi kita pada siang hari ini, marilah kita awali dulu kegiatan kita dengan berdoa. Semoga kegiatan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya semoga kegiatan kita bermanfaat. Bapak Ibu, marilah kita sejenak tundukkan kepala, berdoa dimulai. Selesai, terima kasih Bapak Ibu, semoga kegiatannya lancar. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi, saya di LMS itu bersama fasilitator selalu dibiasakan untuk membuat sebuah kesepakatan belajar, di mana kesepakatan belajar itu akan membuat kita sebagai yang mengikuti pelajaran itu menjadi, oh pengennya apa sih kegiatan pembelajaran ini. Coba kita lihat kesepakatan belajar kita. Ada 7 poin Bapak Ibu. Kesepakatan belajar kita yang pertama, disiplin waktu dan menjaga kebersihan kelas. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, kita mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan nanti untuk sampahnya bisa dibuang ke tempat sampah. Bisa dilaksanakan Bapak Ibu? Saya satu sepakat? Baik, terima kasih. Untuk poin 2, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, semuanya boleh untuk berpendapat. Sepakat? Sepakat. Poin ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita saling bertukar pikiran dan bisa saling berpendapat. Nanti silakan, tetapi tetap saling menghargai satu sama lainnya. Untuk poin keempat, jika ada satu peserta berbicara, peserta lain mendengarkan. Nah, nanti monggo Bapak Ibu gantian untuk berpendapat, bertanya, jadi kita saling gantian. Yang kelima, berpendapat setelah dipersilakan. Nanti silakan acungkan tangan, kemudian setelah saya persilakan, silakan untuk berpendapat. Yang keenam, berpartisipasi penuh dan aktif berkolaborasi. Jadi nanti jangan saya terus yang ngomong, tapi Bapak Ibu juga memberikan tanggapan, memberikan masukan terhadap apa yang nanti saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, ini Bapak Ibu yang penting. Jadi kalau kita mengikuti sesuatu itu dengan rasa gembira, insya Allah kegiatan ini akan terasa cepat begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau di dalam hati sudah, aduh ya apa mani, itu biasanya lama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu hari ini gembira? Gembira. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas kita atau kesepakatan belajar kita bisa disepakati ya. Baik, terima kasih.
Baiklah Bapak Ibu, modul 1 paradigma dan visi guru penggerak. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya sedang menyelesaikan modul 1, dan di dalam modul 1 itu ternyata beranak Bapak Ibu. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Pada modul 1.1 itu saya mempelajari mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 saya mempelajari nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak, dan pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, salah satu tugas dari 1.4 adalah saya sebagai calon guru penggerak harus istilahnya getok tular kepada teman-teman guru untuk berbagi ilmu mengenai tentang budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum kita jauh ke depan, kita harus tahu dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, oleh sebab itu pendidik sejatinya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi begini Bapak Ibu, setiap anak itu sudah mempunyai kodratnya, ya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita sebagai seorang pendidik itu tidak boleh mengintervensi kodratnya mereka, tetapi kita menuntun mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat ada Pak Tani sedang merawat tanaman padinya. Ini Pak Tani Bapak Ibu, ini bukan burung ya. Ini Pak Tani. Kemudian di sini ada sawah. Pada gambar ini itu bisa digambarkan bahwa padi ini itu adalah anak-anak. Ya, padi ini adalah anak-anak. Dan Pak Tani ini tugasnya merawat anak-anak ini atau merawat padi ini supaya tumbuh hingga bisa dipanen. Nah, Pak Tani ini diibaratkan sebagai kita seorang guru, tugas kita adalah merawat anak-anak atau merawat murid-murid kita supaya murid-murid kita itu bisa tumbuh dengan kodratnya masing-masing. Sampai di sini ada gambaran Bapak Ibu? Nah, jadi pemahaman kita harus sama dulu nih. Oh, jadi seorang guru itu tugasnya adalah menuntun tumbuh kembangnya anak. Nah, ternyata pada modul 1.4 itu ada 6 materi yang harus saya pelajari dan nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Nanti saya minta pendapatnya dari Bapak Ibu. Mungkin tidak sengaja Bapak Ibu sebetulnya pernah melakukan ini. Nah, saya minta pendapatnya dari Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Oh, bukan pertanyaan, pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Nah, coba kita lihat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Cung yang setuju. Wah, 2 orang. Yang tidak setuju? Oke, ternyata yang tidak setuju lebih banyak. Saya hanya butuh tahu apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Saya tidak bertanya alasannya kenapa, kok tenang saja.
Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Wow, Pak Wisnu tidak setuju. Berarti tetap ya, tidak semuanya setuju gitu. Tetap ada satu yang tidak setuju gitu. Memang dalam kehidupan harus seperti itu ya Pak Wisnu, biar lengkap gitu kan. Kan nggak asik kalau semuanya setuju. Iya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Coba yang setuju coba. Wow, ibu-ibu 3 orang tidak setuju. Waduh. Berarti tetap ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, mungkin selama ini kita beranggapan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau anak terlambat misalnya, selama ini yang kita lakukan apa? Kasih hukuman kan? Nah, pertanyaan saya, setelah dihukum anaknya jadi masih terlambat nggak? Tetap masih kan? Nah, ternyata hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak untuk selamanya. Hanya sesaat waktu saat itu saja. Kenapa anak waktu itu jadi disiplin? Karena anak itu takut. Takut dengan siapa? Yang memberikan hukuman. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Kita lihat ke slide berikutnya. Budaya positif. Sebetulnya apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka tuntutannya adalah pembelajaran berpihak pada murid. Nah, yang dulu kita sebagai teaching center, sekarang itu harus dirubah menjadi student center, di mana kita itu sebagai guru hanya memfasilitasi anak di dalam belajar. Nah, ini yang harus kita tahu, bahwa budaya positif itu sebuah nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada sebuah permainan ya. Saya ada sebuah permainan. Saya punya remote. Kalau di situ saya tuliskan secari kertas gitu ya. Saya punya remote. Remote ini saya anggap adalah secari kertas tersebut. Kemudian saya mau kasih remote ini ke Ibu Rohimah. Tolong diterima Bu. Oke. Sekarang Ibu Rohimah coba tuliskan sesuatu pada remote itu Bu. Yang menurut Ibu Rohimah, sesuatu itu adalah sesuatu yang paling penting, paling berharga dalam hidupnya Ibu Rohimah. Coba dituliskan Bu. Apa saja boleh. Sudah Bu? Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang saya minta Bapak Narwoto yang ganteng. Nah, Bapak Narwoto, sekarang Bapak harus berusaha bagaimana caranya Ibu Rohimah bisa mengkasih tahu apa yang Bu Rohimah tulis tadi di kertas tersebut. Bagaimana caranya? Bapak Narwoto bisa membujuk, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja. Yang penting Ibu Rohimah bisa kasih tahu apa yang ditulis. Coba silakan Pak Narwoto berusaha. Apapun caranya. Diancam juga boleh. Yang penting Ibu Rohimah mau kasih tahu. Coba. Silakan berusaha Bapak Narwoto. Coba Ibu Rohimahnya mau ngasih nggak? Harus ada syaratnya.
Dah, kesan lagi. Ayo. Ayo coba lagi Pak, ayo Pak, coba lagi Pak. Panik kita. Ayo Pak, coba lagi Pak. Dibayar pakai apa? Ayo coba lagi Pak, kita coba apakah Ibu Rolimah mau mengkasihkan kata-katanya enggak gitu? Ancam Pak. Kalau enggak saya bunuh. Kalau saya ternyata Dokter S mau. Aduh, padahal seharusnya dengan cara apapun itu tidak boleh dikasih tahu. Oh, ternyata mau dikasih tahu. Oh, tidak apa-apa. Berarti Bapak Narwoto adalah orang yang handal untuk Beto. mencari sesuatu yang itu rahasia. Ini Pak Narwoto sudah teruji. Apa yang terjadi? Orang yang tadi sudah menuliskan sesuatu kata yang menurut dia penting itu akan berusaha mempertahankan apa yang dia tulis. Apapun itu caranya, mau itu diancam, dibujuk, dirayu, dihardik, dengan cara apapun dia akan menolaknya. Aduh, dibalikin lagi. Nah, ternyata selama ini itu ada sebuah ilusi kontrol yang kita harus tahu. Ada yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini guru itu ternyata mengontrol murid, disadari atau tidak, kita yang mengontrol mereka kan? Ya. Nah, mengontrol mereka suruh datangnya tepat waktu, mengontrol mereka pakai seragamnya yang sesuai, mengontrol mereka di dalam kelas tidak boleh ramai. Itu yang terjadi selama ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selama ini kan kadang kita selalu ngejas anak kan. Kita selalu membuat mereka jadi merasa bersalah. Itu menurut kita sudah membangun karakter mereka. Padahal itu selama ini adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oh, mentang-mentang saya orang dewasa, saya boleh memaksa dong orang yang di bawah saya. Selama ini yang terjadi seperti itu tidak Bapak Ibu? Ada yang iya, ada yang tidak. Tapi kebanyakan memang ya terjadi seperti itu. Ternyata itu adalah semuanya sebuah ilusi dari kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Begitu. Nah, ini disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, itu teori kontrol ada 4. Ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu nanti menjadi sebuah teori motivasi. Kemudian model berpikir menang-menang, itu nanti akan kita ketahui menjadi 5 posisi kontrol.
dan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu akan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kita kembali ke sini. Sebetulnya apa sih makna disiplin? Disiplin kan hampir di setiap saat kita menekankan siswa untuk disiplin, disiplin, dan disiplin. Nah, Bapak Ibu tahu nggak sih sebetulnya pengertian disiplin itu sendiri? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu bukan tertib, disiplin itu bukan rajin, disiplin itu bukan aturan, tapi disiplin adalah belajar. Kemudian yang kedua, makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, Bapak Ibu, ternyata selama ini disiplin itu dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Di sekolah kita seperti itu tidak, Bapak Ibu? Ya kan? Ya. Jadi disiplin selama ini dilakukan kepada seseorang yang tujuannya supaya orang tersebut patuh terhadap siapa? Terhadap kita. Kita yang mendisiplinkan mereka. Ternyata disiplin itu dasarnya artinya adalah belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan adalah di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada? Ada 0 apa 5? Apa 7? Ada 6, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Begitu, Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki 2 motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik atau internal, ekstrinsik berarti eksternal. Coba kita lihat. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Jadi contohnya di sini Bapak Narwoto gitu ya. Bapak Narwoto, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Misalnya Pak Narwoto sudah dikasih surat tugas, tidak melaksanakan. Apa yang akan Bapak Narwoto dapatkan, Pak? Teguran ya, Pak, minimal sanksi. Nah, seperti itu. Akhirnya karena Pak Narwoto itu takut dapat teguran atau dapat sanksi, Pak Narwoto timbullah motivasi eksternal ikut melaksanakan surat tugasnya tadi. Begitu, Bapak Ibu. Yang kedua, motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, saya kalau rajin, nilainya tinggi, saya dapat penghargaan ranking 1. Nah, itu motivasinya. Dia belajarnya rajin karena pengen ranking 1, Bapak Ibu. Bukan karena dia ingin menggali potensinya, bukan dia ingin
mengembangkan dirinya, tapi dia ingin dapat ranking 1. Itu merupakan motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, coba kita lihat kalau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal atau dari dalam diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini ada di dalam buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsep Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013. Jadi menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak lepas dari perintah, bukan hanya itu, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti itu, Pak. Nah, ini di sini ada tabel yang bisa Bapak Ibu lihat. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Saya ambil contoh satu saja. Ada pada identitas gagal di situ perilaku pasif agresif meningkatkan. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian pada restitusi, masalah bisa terpecahkan. Bapak Ibu, selama ini kan kita melakukan hukuman. Sebenarnya hukuman itu apa sih Bapak Ibu? Coba kita lihat. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikannya, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau kemarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi yang namanya hukuman itu satu arah, Bapak Ibu. Contohnya anak datang terlambat, kita suruh bersihin masjid. Apakah anak itu dengan kita sebelumnya sudah menyepakati kalau datang terlambat terus membersihkan masjid? Kan tidak. Biasanya kan spontan, tidak direncanakan. Anak datang ke sekolah terlambat, kita sebagai guru piket, ya udah sekarang kamu ke perpustakaan dulu, kamu beres-beres perpustakaan. Yang dilakukan anak apa? Ya manut aja, karena itu merupakan perintah yang diberikan oleh gurunya, begitu. Dan yang perlu kita ketahui bahwa hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Dan yang perlu Bapak Ibu camkan atau tanamkan bahwa yang namanya sebuah hukuman itu akan membuat anak tersebut tersakiti atau disakiti. Ya, jelas kalau misalnya kita kasih hukuman push up, anak kan capek. Kita kasih hukuman misalnya, kita mau mainin anak tersebut, nah anak tersebut juga nanti lama-lama akan merasa down, akan merasa, iya guru itu kok membuat saya itu bersalah. Nah, seperti itu. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima apabila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman atau jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, kita di awal pelajaran kan biasanya suka membuat kesepakatan belajar. Kalau saya dulu itu sering membuat kesepakatan belajar. Di kesepakatan belajar misalnya tidak mengerjakan PR, berarti anak tersebut nanti jam istirahat suruh menyelesaikan PR-nya. Berarti kan anak tersebut ketika misalnya tidak mengerjakan PR, dia mengerjakan di waktu istirahat kan sudah konsekuensi. Karena
murid dan gurunya sudah membuat kesepakatan di awal, begitu Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh saja Bapak Ibu, ada beberapa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman. Menulis 100 kali ada hubungannya dengan datang terlambat? Tidak ada kan? Tidak ada. Anak datang terlambat suruh nyatet 100 kali. Itu tidak ada hubungannya. Makanya itu merupakan sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan sebuah hukuman karena tidak ada hubungannya lari mengelilingi lapangan basket dengan terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak menggunakan masker dengan push up juga tidak ada hubungannya. Kita lihat yang masuk konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada murid mencoret-coret kertas tugas temannya, dia mengganti. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kan dia tadi sudah nyoret-nyoret. Konsekuensinya apa? Ya diganti kertas tersebut. Begitu Bapak Ibu. Contoh satu lagi konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ini konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Kenapa? Lari itu berhubungan dengan pelajaran PJOK. Hitung-hitung kan tadi 10 menit terlambat, dia pemanasan Bapak Ibu. Jadi di situ bukan sebuah hukuman. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang harus terjadi. Kamu push up, ya anak tersebut harus push up. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tapi kalau konsekuensi tidak menyakitkan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu sebuah paksaan, kalau konsekuensi adalah sebuah stimulus dan tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Oke, kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi selama ini kita sebagai seorang guru kadang suka menjanjikan penghargaan kepada anak gitu ya. Kalau anaknya rajin, kita kasih nilai yang bagus. Kalau anaknya, contohnya kakak Fauji gitu kan, anaknya aktif di kegiatan pramuka begitu, SKU-nya lancar gitu ya Kak Fauji. Itu sebetulnya dihukum oleh sebuah penghargaan. Jadi anak itu terbiasa dikasih penghargaan. Kalau tidak dikasih penghargaan, ya dia tidak patuh begitu. Alifkan juga mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri dari restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dengan pasangan, menuntun, mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, dan bangsa maupun agama. Ini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas, kalau peraturan kan dibuat untuk dilaksanakan, tapi kalau keyakinan dibuat berdasarkan curah pendapat dari murid-murid kita. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas contohnya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pak Wisnu, kenapa Pak Wisnu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keamanan kepala. Untuk keamanan kepala. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Aduh, respons banget ya. Oke. Kita lihat next. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas itu tanggung jawab namanya. Kalau di peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ada berapa ini Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 sebetulnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang itu sebagai manusia itu butuh namanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, orang itu sebagai manusia butuh kesenangan. Yang ketiga, butuh kebebasan. Yang keempat, butuh penguasaan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup atau survival. Jadi ini setelah ini jadi tahu kan, kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Jadi kalau kita selama ini selalu mengatakan kamu itu salah, itu berarti kita bertindak sebagai penghukum.
ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu kita berlakunya sebagai teman Bapak Ibu. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kita berperilaku sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu juga adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. 5 posisi kontrol itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita sebagai seorang guru itu akan lebih baiknya berposisi sebagai manajer, bukan pemantau, pemberi hukuman, teman, dan pembuat orang merasa bersalah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Itu berarti proses menstabilkan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita lihat di sini. Contohnya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu nonton aja. Ini saya kemarin sudah mempraktekkan praktek penerapan segitiga restitusi. Begitu Bapak. Novi, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar sama Andi. Andi sih Pak mencontek hasil pekerjaan saya, tidak hanya PR Pak, tugas-tugas selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Andi? Saya marah-marah Pak, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Saya menjawabkan soal, tapi Andi hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri Pak. Oh iya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Andi. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih parah lagi seperti memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk kamu? Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Nah, kamu sekarang bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nov? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nov. Tetap semangat. Sekarang masalahnya sudah selesai dan kamu silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada masalah kasus 1 Bapak Ibu. Pada kasus 1 adalah Novi, anak TBSM 11 TBSM 2, yaitu terlambat. Bukan terlambat apa? Bukan. Dia itu kesel. Pekerjaannya dicontek sama temennya terus. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi itu menggali informasi kenapa sih dia kesel begitu. Nah, ini contoh penerapannya. Restu, tadi Bapak dengar laporan dari guru piket katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 3 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan kan? Iya Pak. Nah, baik Restu, berbuat kesalahan itu manusiawi.
Setiap orang pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Kita cari solusinya bersama ya. Nah, yang sering datang terlambat pasti punya alasan. Alasan Restu sering datang terlambat itu kenapa? Karena saya sering begadang, Pak, sambil main HP jadi kurang tidur. Oh, kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Nah, menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak untuk diri kamu sendiri? Penting, Pak, membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Restu, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Restu, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolahan. Nah, setelah ini silakan nanti kamu kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Ini adalah Restu, anak 12 TBSM 11 TBSM 2. Jadi Restu ini adalah masalahnya sering terlambat, Bapak Ibu. Jadi karena sering terlambat, saya mencoba untuk mencari tahu kenapa sih si Restu ini sering terlambat dengan menggunakan tadi segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Pada saat menstabilkan identitas, saya menanyakan, jadi Restu kenapa? Nah, seperti itu. Terus nanti setelah stabilkan identitas, Bapak Ibu, itu demikian tadi contoh penerapan dari segitiga restitusi. Jadi guru dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah tanpa dengan memberikan sebuah hukuman, agar anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya dengan istilahnya ya dengan baik. Dia tidak merasa oh saya harus dihukum seperti itu. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri mungkin saya minta satu orang untuk memberikan refleksi apa yang didapatkan hari ini dari kegiatan kita diseminasi budaya positif. Mungkin kepada Bapak Retno Ahyar Fauzi, silakan memberikan refleksinya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Adit dan rekan-rekan semua. Refleksi terkait pembelajaran hari ini tentang budaya positif tentunya ini sangat menarik dan perlu diimplementasikan kaitannya dengan tindakan Bapak Ibu guru dalam pembelajaran yang tentunya itu harus berpihak pada murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat kami. Ini itu kan Pak Adit refleksinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Tepuk tangan dulu buat Bapak Fauzi. Luar biasa memang Bapak Fauzi ini, apapun bisa Bapak Fauzi. Bapak Ibu, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tadi serangkaian acara diseminasi materi sudah saya sampaikan. Pasti di dalam penyampaian banyak tutur kata yang saya yang tidak berkenan. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, karena tadi di awal kita dibuka dengan doa, marilah kita akhiri dengan doa juga. Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan diseminasi budaya positif kita. Berdoa, dipersilakan.
Selesai, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi serangkaian acara diseminasi budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membangkitkan semangat kita, yuk kita yel-yel sekolah kita dulu. Oke? Oke. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri Karangpojok luar biasa sekali semangatnya. Semoga semangat ini bisa terjaga sampai jam terakhir nanti. Alhamdulillah Pak Guru senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian. Dan hari ini kita punya satu agenda yang sangat penting. Nah, kira-kira ada yang tahu agenda kita apa? Oh, tidak tahu ya? Belum tahu ya? Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, saya mau bertanya, adakah yang sebelumnya pernah mendengar kata keyakinan kelas? Tidak. Ada? Belum. Bisa? Oh, belum. Belum ada ya? Baru kali ini mendengar keyakinan kelas ya? Tapi kalau peraturan kelas pernah dengar? Nah, berarti selama ini kalian taunya peraturan. Nah, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu mirip-mirip. Nah, kalau kata Shopee itu 11-12. Nah, bukan 11-11 tapi 11-12. Mirip-mirip. Tapi bedanya sebuah peraturan itu dibuat oleh seseorang yang bertujuannya untuk menertibkan. Ya enggak? Ya. Nah, kalau ada peraturan kamu jadi mengikuti peraturan itu enggak? Ya. Ya kan? Terus kalau kamu tidak ikuti aturan, apa yang kamu dapatkan? Dapat hukuman kan? Ya. Nah, inilah bedanya kalau keyakinan dibuat oleh kita bersama, disepakati oleh kita bersama, dan kalau tidak melaksanakan itu bukan dikasih hukuman, tetapi mendapatkan konsekuensi. Ya, perlu kalian ketahui bahwa yang namanya konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan. Contoh, kamu datang terlambat, terus kamu disuruh lari lapangan. Nah, kira-kira kamu jadi capek nggak? Jadi dongkol nggak? Nah, kalau keyakinan itu berbeda. Contohnya, misalnya kamu merobekkan buku punya temenmu, kamu dikasih konsekuensinya apa? Mengganti bukunya. Kira-kira menyakitkan tidak? Iya. Nah, kan malah justru kewajiban kamu mengganti buku tersebut kan? Ya. Karena kamu sudah merusaknya, betul sekali. Nah, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang akan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan ini saya harapkan muncul dari dalam diri bahwa saya bisa melaksanakan keyakinan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, tidak usah berpanjang lebar. Nanti, Pak Guru ini punya kertas warna-warni. Ya. Ada yang kuning, hijau, ada yang pink. Nanti setiap kalian Pak Guru kasih satu kertas. Dan satu kertas ini silahkan tuliskan satu keyakinan yang ingin menjadi keyakinan kelas. Bisa dipahami? Tuliskan satu saja kalimat positif, nggak usah panjang-panjang.
Ya, yang penting kalimat itu bersifat positif. Pak, kalimat positif itu yang seperti apa? Kalau yang negatif kan dilarang buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Jagalah kebersihan. Nah, kan lebih positif. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, yuk kita sekarang bagikan biar cepat. Nanti ambil satu terus lempar ke temannya ya. Nah, silakan ambil satu, geser ke temannya. Ambil satu, geser ke temannya. Ambil satu itu ada lemnya yang ditulis bagian yang ada garis-garisnya ya. Jangan salah. Silakan yang sudah dapat dituliskan satu kalimat positif. Silakan dituliskan dulu. Yang ada lemnya berarti bagian belakang. Nah, yang ditulis yang ada garis-garisnya. Silakan dituliskan satu kalimat positif. Apa saja boleh, silakan dituliskan. Yang sudah menuliskan, silakan nanti ditempelkan di papan keyakinan kelas. Yang sudah, silakan ditempelkan di papan keyakinan kelas. Satu dengan yang lain boleh berbeda. Jangan saya mau sama dengan ini. Tidak, silakan tuliskan apa yang ingin menjadi keyakinan kelas ini. Yang sudah kan berdiri, tempelkan di depan, langsung ditempel. Ya, langsung ditempelkan. Yang rapi dong, dirapikan. Ya, tempel aja tempel. Nah, oke, bagus. Yang lain, ayo. Yang sudah ditempelkan di depan. Ya, oke, baik. Dirapikan. Yang sudah langsung maju, ditempelkan di papan keyakinan kelas. Bebas, silakan. Apa saja boleh. Yang sudah kembali, yang sudah gantian. Ya, kamu kembali tulisnya. Yang rapi. Itu yang tengah masih kosong. Dirapikan. Nah, seperti itu. Dirapikan, yang tengah masih kosong. Ya. Yang sudah kembali lagi. Oke, bagus. Lanjut kelas. Oke, sudah ya? Oh, masih ada yang belum? Yang belum? Yogi. Alek, anak sama Alek. Siapa nih, Bang? Baik. Bunyong ini? Ini bukan ajang curhat ya. Jadi tulislah kata-kata yang simple saja. Oke. Oke. Sekarang Pak Guru akan melihat dari tadi kesepakatan yang kalian buat, dan nanti Pak Guru akan memilih. Kalau yang sama berarti Pak Guru ambil. Pak Guru hanya mengambil 10 saja. Paham? Kita lihat dulu. Tanggung jawab. Ini juga tanggung jawab. Saya ambil satu ya. Nah, berarti ini karena ini sama, berarti tanggung jawabnya saya lepas lagi. Ini ada tanggung jawab lagi, saya lepas lagi. Terus disiplin ini ada lagi. Mana disiplin? Ini disiplin. Terus tanggung jawab tadi ya, berarti saya ambil. Tanggung jawab juga saya ambil. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain.
Menghormati orang lain saya ambil. Bertanggung jawab juga saya ambil. Tanggung jawab saya ambil. Nanti kita lihat jadi ada berapa. Nah, keselamatan dan keamanan. Oke, siap. Mana? Oh, ini. Kelas menjadi kompak dan bertanggung jawab. Ini tanggung jawab ya, sama. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain sudah ada. Ini saya ambil. Saling menghormati. Menghormati juga ada. Saling menghargai. Menghargai dengan menghormati sama nggak? Nah, saya ambil. Kesehatan. Kesehatan. Ini kesehatan sudah ada. Jagalah kesehatan juga sudah ada. Tepat waktu. Tepat waktu belum ada ya. Jagalah ketertiban kelas. Ketertiban kelas sudah ada? Belum. Ini apa nih? Tanggung jawab. Jika ingin dihormati maka belajarlah menghormati orang lain. Ini sudah ada, menghormati. Menghargai, menghormati, ini menghormati juga sudah ada. Ini saya pindah ke sini, menghormatinya. Oke. Nah, kan menjadi semakin sedikit. Tanggung jawab, disiplin, keamanan, yakin adanya Allah. Luar biasa. Ini anak pondok nih. Saling menghargai. Oke, seperti ini. Memiliki jiwa korsa. Jagalah solidaritas. Jujurlah ketika jajan bareng ke kantin. Jangan darmaji. Dahar 5 bayar hiji. Ini berarti masuknya ke kejujuran. Ya, kejujuran ya. Nah, ini bisa. Sentuh. Padahal intinya cuma kejujuran ya. Coba kita lihat. Saling menghargai, oh ini sudah ada. Menghormati juga sudah ada. Tempat waktu saya pindah ke sini. Oke, keselamatan, keamanan, ketertiban. Seperti ini. Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih ada yang sama nggak kira-kira? Oh, ini sama nih. Ini kesehatan, ini kesehatan. Berarti 10 ya? Ya. Oke, sudah pas 10. Saya bacakan. Keyakinan kelas 11 TBSM 2. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, saling menghargai atau menghormati, disiplin, terus menjaga ketertiban kelas, tepat waktu, keselamatan, keamanan, jaga solidaritas, dan jujur. Bagaimana? Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya. Sepakat? Ini berdasarkan tadi yang kalian tuliskan satu persatu. Dan alhamdulillah menjadi 10 poin keyakinan kelas 11 TBSM 2. Harapan saya keyakinan ini tumbuh dari dalam diri kalian sendiri sehingga kalian bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ingat, kalau tidak bisa melaksanakan ada sebuah konsekuensi. Paham? Kalau paham, ini nanti untuk bisa dilaksanakan. Dan berikutnya Pak Guru minta nanti semua tanda tangan di sini sebagai bukti kalian sepakat dengan keyakinan kelas yang tadi sudah kalian buat. Begitu? Ya. Silakan dimulai dari yang sebelah sana dulu, maju. Oke. Tuh, di stop dulu. Berikutnya yang lain.
Ya, berikutnya. Ayo. Yuk, ayo. Oke, demikian tadi kita sudah membuat keyakinan kelas dan harapan saya untuk bisa dipatuhi untuk bisa dilaksanakan. Demikian untuk pelajaran hari ini, nanti setelah ini bisa dilanjutkan pelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.